Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidi Rawan, NIM 220201010096, kelas MJ 801, mata kuliah CSM, dosen Ibu Nur Hayati Siregar, SE, MAK, SRS, CSRA, CSP, CPOD. Saya dari Prodi Manajemen. Ingin mempresentasikan UAS saya, yaitu dengan judul Peretasan IB 2014. Judul kejadian, dampak, dan pelajaran yang dapat dipetik. Untuk lebih mengenali, mari kita bahas apa sih itu IB. Nah, IB adalah salah satu platform e-commerce terbesar di dunia yang memungkinkan pengguna membeli dan menjual barang secara online. Dikenal dengan sistem lelang dan jual beli langsung. IB ini memiliki jutaan pengguna di seluruh dunia. Apa yang terjadi pada 2014? Nah, pada Mei 2014, IB ini mengumumkan bahwa data sekitar 140 juta akun pengguna telah diratas. Jadi kejadian ini mempengaruhi sebagian besar data pribadi pengguna yang disimpan di platform mereka. Rincian peretasan. Nah, di sini ada rincian peretasan dari tanggal kejadian peretasan, yaitu terjadi pada akhir tahun 2013 dan baru terungkap pada Mei 2014 setelah investigasi internal. Nah, apa saja sih data yang jenis data yang terkena dampak? Nah, sebagai berikut. Contohnya nama pengguna, alamat email, alamat pengirim, nomor telepon, informasi tanggal lahir, enkripsi paspor, walaupun tidak jelas apakah paspor terkripsi dengan baik. Nah, untuk proses peretasan ini ada metodenya, yaitu metode peretasan yang dapat berhasil memperoleh akses ke jaringan IB dengan cara mencuri kredensial login dari seorang karyawan IB. Nah, dengan kredensial tersebut, peretas dapat mengakses sistem internal perusahaan dan data pengguna. Nah, jadi dari data tersebut, meretas jauh lebih gampang. Bagaimana mereka mengakses data? Tentu saja peretasan ini atau peretas memanfaatkan kelemahan sistem keamanan dan kredensial yang telah dicuri untuk masuk ke sistem internal IB. Nah, meski data pengguna transkripsi, tetap saja informasi sensitif tersebut tetap berisiko. Dampak keamanan dan reputasi. Itu saja pengaruh terhadap pengguna, yaitu peningkatan risiko pencuri identitas. Jadi data pribadi yang dicuri bisa digunakan untuk melakukan penipuan atau pencurian identitas. Nah, penipuan dan penyalahgunaan data, peretas dapat menggunakan informasi tersebut untuk melakukan serangan phishing atau penipuan lebih lanjut. Dampak terhadap IB. Nah, jadi kehilangan kepercayaan pengguna dari kejadian tersebut, pengguna yang terdampak bisa kehilangan kepercayaan kepada IB sebagai platform yang aman. Penurunan reputasi. Peretasan ini merusak citra IB sebagai platform e-commerce yang terpercaya dan aman bagi para penggunanya. Respon IB. Langkah-langkah yang diambil oleh IB. Yang pertama yaitu pemberitahuan kepada pengguna. IB segera mengirimkan pemberitahuan kepada seluruh pengguna untuk mengubah kata sandi mereka untuk mempengaruhi informasi akun. Investigasi internal. IB melakukan audit dan investigasi untuk memahami bagaimana peretasan tersebut terjadi dan untuk memastikan bahwa tidak ada akses lebih lanjut. Audit keamanan eksternal. Jadi perusahaan juga bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan audit terhadap sistem keamanan guna untuk
mencegah kejadian serupa di masa depan. Pelajaran yang dapat dipetik, tentu saja penting keamanan internal. Nah, jadi keamanan data pengguna tidak hanya tergantung pada pertahanan dari luar, tapi juga pada kontrol yang ketat dalam akses internal ke data sensitif. Jadi pengguna sistem, autentikasi yang lebih kuat, dan pengelola kredensial yang lebih baik sangat diperlukan. Selanjutnya ada pentingnya komunikasi dengan pengguna. Jadi dalam situasi krisis seperti ini, transportasi dan komunikasi yang jelas tentu saja dengan pengguna sangat penting. IBI harus segera memberitahu pengguna yang terdampak dan memberikan langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi informasi pribadi mereka. Nah, selanjutnya ada pentingnya enkripsi data. Jadi enkripsi data ini merupakan langkah yang penting untuk melindungi informasi penggunaan meskipun ada akses yang tidak sah ke sistem. Jika data yang disimpan telah dienkripsi dengan benar, meski peretas berhasil mengaksesnya, data tersebut tetap aman. Jadi kesimpulannya, refleksi, peretasan IBI 2014 adalah contoh nyata bagaimana ancaman keamanan yang berasal dari dalam, misalnya kredensial yang dicuri dari karyawan, dapat menjadi pintu masuk bagi peretas untuk mengakses data pengguna. Jadi keamanan yang lebih ketat, sistem enkripsi yang kuat, dan transparansi dan penggunaan adalah langkah-langkah penting yang perlu diambil oleh perusahaan untuk mencegah terjadinya peretasan serupa di masa depan. Inilah presentasi dari saya, Hendy Irawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.